Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengubah bentuk-bentuk pecahan. Baiklah, pada materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah bentuk pecahan. Dalam mengubah bentuk pecahan itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal. Kemudian yang kedua, pecahan desimal itu diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian yang ketiga, pecahan persen diubah menjadi pecahan biasa. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Dalam mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kita masuk contoh saja. Nah, misalkan kita akan mengubah dari pecahan 3/5 menjadi pecahan desimal dengan cara agar penyebutnya tadi menjadi 10, maka penyebutnya kita kalikan dengan 2. Maka pembilangnya kita kalikan dengan 2 dan penyebutnya kita kalikan dengan 2. 3 dikalikan 2 sama dengan 6 dan 5 kalikan 2 sama dengan 10. Maka pecahannya menjadi 6/10. Kita ingat kemarin pada penyebut jika per 10 maka dalam desimalnya satu angka di belakang koma yaitu 0,6 ya. Itu untuk contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalkan 6/5 kita ubah menjadi pecahan desimal. Agar penyebutnya menjadi 10, maka kita kalikan dengan berapa di sini? Ya, kita kalikan dengan 2. Maka 6 kalikan 2 berapa? 12/10. Kita ingat lagi, dalam penyebutnya 10, maka pada desimalnya satu angka di belakang koma, artinya 1,2 ya. 1,2 bukan 0,12 ya, bukan itu ya, tetapi 1,2. Kemudian contoh yang ketiga, 1/4 akan diubah menjadi pecahan desimal. 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma, maka kita kalikan dengan 100. 4 kalikan berapa agar sama dengan 100? Ya, dikalikan dengan 25. Maka pembilangnya juga kita kalikan 25. Jadi 1 kali 25 sama dengan 25. 4 kalikan 25 sama dengan 100. Sehingga pecahan desimalnya menjadi 0,25. Bisa dipahamin ya, untuk pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal. Ada cara yang lain untuk menentukan pecahan biasa menjadikan pecahan desimal dengan cara membagi dan cara bersusun ya. 3/5 itu artinya adalah 3 dibagi dengan 5. Sekarang 3 dibagi dengan 5 tidak bisa kan? Maka kita tulis di sini adalah 0 ya. 0 kalikan dengan 5 itu sama dengan 0. Maka kita kurangkan di sini. 3 dikurang dengan 0 sama dengan 3. Kemudian di sini kita beri tanda koma.
30 dibagi dengan 5 sama dengan 6. Maka 6 kalikan 5 sama dengan 30. 30 dikurang dengan 30 sama dengan 0. Maka pecahan dari 3/5 menjadikan pecahan desimal sama dengan 0,6. Ibu beri contoh lagi ya. Jika 8/10 kita ubah menjadi pecahan desimal dengan cara kita tuliskan 8 dibagi dengan 10. Sama dengan kita tuliskan di sini 8 dibagi 10 tidak bisa. Kita tulis 0 ya. 0 kalikan 5, 0 kalikan 10 ya. 0 kalikan 10 sama dengan 0. Baru kita kurangkan. 8 dikurang 0 berapa? Ya, 8. Kemudian karena 8 bagi 10 tadi tidak bisa, maka kita bantu dengan turunkan angka 0 di sini menjadi 80. Dan di sini kita beri tanda koma. 80 dibagi dengan 10 sama dengan 8 ya. Kemudian 8 ini kita kalikan dengan 10. Kali dengan 10. 8 dibagi 10 sama dengan 80. Kita kurangkan 80 dikurang 80 sama dengan 0. Jadi 8/10 desimalnya menjadi 0,8. Saya untuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk selanjutnya yaitu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Yaitu dengan cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan berpenyebut 10, 100, dan 1000. Nah, dalam aturan penyelesaiannya harus ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika pecahan dengan 1 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Kemudian yang kedua, pecahan dengan 2 angka di belakang koma maka diubah menjadi pecahan dengan berpenyebut 100. Yang ketiga, sederhanakan pecahan ke bentuk yang paling sederhana. Contoh ya, 0,75. Kita ingat 2 angka di belakang koma itu artinya adalah penyebutnya per 100 ya, penyebutnya per 100. Maka kita sederhanakan langkah ketiga itu dengan menyederhanakan. Dengan menyederhanakan, pembilang dibagi dengan 25, penyebut dibagi dengan 25. Maka 75 dibagi 25 sama dengan 3, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi 0,75 pecahan biasanya yaitu 3/4. Contoh yang kedua, 0,625. 3 angka di belakang koma artinya penyebutnya per 1000. Maka kita sederhanakan pecahan tersebut. Kita bagi dengan 125 menjadi 5/8 ya. Jadi pecahan desimal dari 0,625 menjadi pecahan biasanya 5/8. Bisa dicoba ya untuk 0,45. Kita ubah menjadi pecahan biasanya berapa? Bisa kalian cari di sini ya. Untuk 0,45. Dalam nilai setiap angka pada pecahan desimal itu berbeda-beda sesuai dengan tempatnya. Misalkan Ibu tulis di sini 5,55. Nah, 5 yang paling belakang ini itu adalah tempatnya
perseratusan, artinya 5/100. Kemudian 5 yang di belakang koma itu per 10, nilainya adalah 5/10. Kemudian 5 yang di depan koma itu artinya tempat satuannya dengan nilai adalah 5, ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Contohnya 25%. Kita ingat materi pada pecahan persen kemarin. Artinya 25% adalah 25/100. Maka langkah selanjutnya yaitu kita sederhanakan. 25/100 kita sederhanakan sama-sama dengan membagi 25. Maka hasilnya 1/4. Jadi pecahan 25% menjadi pecahan biasanya 1/4. Contoh lagi, 45%. Artinya 45 dibagi dengan 5, 100 dibagi dengan 5, maka hasilnya 9/20. Artinya 45% pecahan biasanya menjadi 9/20. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Kalau tadi pecahan persen menjadi pecahan biasa, sekarang pecahan biasa menjadi persen. 1/2 kita ubah menjadi persen. Kalau persen itu artinya per 100, maka kita harus mencari penyebutnya harus sama dengan 100. Maka 2 dikalikan 50 sama dengan 100. 1 kalikan 50 sama dengan 50. Maka hasilnya adalah 50%, ya. 1/2 dalam bentuk persennya adalah 50%. Kemudian 3/4. 3/4 kita kalikan dengan berapa agar menjadi persen? Maka penyebutnya biar 100, maka di sini 4 dikalikan 25 sama dengan 100. Kemudian 3 dikalikan 25 sama dengan 75. Hasilnya adalah 75%, ya. Sekarang kita coba lagi. 19/20. Agar penyebutnya menjadi 100, maka 20 kita kalikan dengan berapa? Iya, kita kalikan dengan 5. 20 kalikan 5 sama dengan 100, maka pembilangnya kita kalikan dengan 5. 19 kalikan 5 berapa? Ya, 95. Maka persennya menjadi 95%. Sampai di sini mudah dipahamin ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa kita lanjut materi berikutnya. Baiklah, untuk latihan-latihan pada materi bentuk pecahan ini nanti akan Ibu tuliskan di grup WA-nya masing-masing. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.